kan bahwa eh, di zamannya Pak Prabowo berkuasa, seolah-olah gitu ya bahwa Pak Prabowo ini masih terus terlibat Ya, hubungan emosional, iya, katakanlah hubungan katakanlah seolah-olah punya hutang itu dengan iya, Orde iya, yang iya. lama gitu. Iya. Nah ini yang kita Dengan Pak dengar Jokowi lah gitu ya. di tengah-tengah masyarakat. Abang bilang aja Ya, gitu bang. iya betul Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya Pak Prabowo yang melalui Pak Hasyam nih, tolong juga disikapi, tolong didengarkan itu suara dari masyarakat bahwa Iya. masyarakat pengen ya dan masyarakat sudah mendukung Pak Prabowo, pengen lihat seorang presiden yang benar-benar menunjukkan kredibilitasnya, ya kan? Artinya ketegasannya dia Iya. tanpa ada ikut campur tangan Iya, lagi iya, iya. pihak-pihak orang yang sudah berlalu, yang berlalu lah. Iya, iya, Sekarang iya. eranya Pak Prabowo mengambil sikap apa, kebijaksanaan apa, rakyat pasti dukung sepanjang untuk kebaikan gitu. Iya, Jadi iya. jangan ada terkesan lagi bahwa memang Pak Prabowo perlu balas budi, perlu itu dihargai perlu, tapi itu sudah berlalu. Sudah berlalu. Sekarang zamannya Pak Prabowo harus menunjukkan bahwa dia sebagai presiden yang tidak terikat dengan kepentingan apapun dan tidak mau diatur sama siapapun juga, Iya. punya kebijakan Apa nama sendiri. itu, beliau bisa diatur atau beliau bisa diatur oleh Pak Jokowi lah, kita anggap seperti itu, sama sekali tidak ada. Dan kedua tokoh ini saya rasa sudah tahu posisinya masing-masing. Sudah tahu posisinya masing-masing bahwa saat ini presidennya adalah Prabowo, Pak Jokowi adalah mantan presiden. Nah, terlepas ya kan, kalau kita melihat sudut pandang bahwa kenapa Pak Prabowo terkesan ya kan dekat dengan Pak Jokowi, sebenarnya kalau kita melihatnya secara utuh nggak gitu juga. Beliau jauh dekat dengan Pak SBY loh. Iya. Dan beliau berusaha dekat dengan Bu Mega. Jadi konsep beliau itu adalah merangkul. Sebenarnya gitu. Nah, tapi kan yang jadi spotlight-nya Pak Jokowinya aja terus. Coba kalau dia Pak Prabowo itu sudah ya di internal kita udah sama-sama tahu. Sudah berapa kali ngajak Bu Mega ketemu. Ya, ya. Ya kan? Dengan Pak SBY ketemu. Dengan nggak usah jauh-jauh lah. Jadi konsep beliau itu seperti itu. Jadi gini, beliau itu udah pernah sampaikan bahwa kita harus hargai semua pemimpin bangsa, semua kepala negara, mantan kepala negara. Pasti ada salahnya, pasti ada. Tapi kita ambil bagusnya, kita ambil baiknya, ambil mana. Semua pasti punya salah, tapi jasanya pasti juga banyak. Pegangan beliau itu menurut saya sikap negarawan. Kalau kita ngelihat salahnya, semua nggak ada benernya. Yang benernya cuma nabi aja jadi bener. Semua pasti punya salah, dan kesalahan itu juga kan tergantung perspektif juga. Menurut A salah, menurut oposisi pasti salah, menurut pendukung pemerintah pasti benar, kan gitu juga. Tapi kan beliau nggak, karena kalau itu cara berpikir itu yang terus diterapkan, kita ini nggak akan selesai-selesai, nggak akan move on, nggak akan jalan di pemerintahan, karena semua ujung-ujungnya ya mencari-cari kesalahan, mungkin masa lalu semua, kan kayak gitu. Jadi konsep beliau itu sebenarnya termaktub di Danantara sebenarnya. Danantara itu saya kasih tahu Bang Partai, semua mantan presiden tuh diajak untuk ikut menjadi penasihat di situ, karena dianggap bahwa mantan-mantan presiden, ya mantan kepala negara itu tentunya mempunyai pengalaman yang cukup. Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dianggap pasti mempunyai pengalaman yang mumpuni untuk memberikan masukan, memberikan nasihat dalam menjalankan arah Danantara ini. Jadi bukan secara makro saja, bukan hanya secara kebangsaan saja beliau itu ingin dekat dengan seluruh pemimpin, ya kan? Tapi juga secara mikro sampai ke Danantara pun semua dilibatkan. Terlepas daripada Bu Mega ujungnya nggak masuk, ya itu nggak apa-apa. Yang penting Pak Prabowo itu tidak pernah lelah untuk mengajak semua tokoh bangsa. Nggak usah jauh-jauh lah, Bang Partai. Pak Emil Salim ini beliau datangin ke rumahnya. Ya, ya, ya. Jangan kan kita mau Pak Jokowi, mau Pak SBY, ya kan? Bu Mega. Pak Emil Salim, bagaimana dia datang ke rumah pendukungnya, yang dulu di 2019 datang dia ke rumahnya.